Halo, selamat sore pembaca Merdeka.com. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Angga Yuda di Ruang Merdeka. Hari ini semoga teman-teman dan pembaca Merdeka.com dalam keadaan sehat dan ingat selalu pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Di sore hari ini kita dapat kedatangan dan bisa ngobrol dengan narasumber yang spesial, yaitu dari PT Jasa Medifest, yaitu sebuah perusahaan yang mengelola sampah atau limbah berat. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan ketemu langsung nih dengan dua orang pimpinannya langsung. Yang pertama ada Mbak Olivia Alan selaku direktur. Halo, apa kabar, Mbak? Dan kemudian ada Pak Chandra Nugraha selaku Presiden Komisaris Jasa Medifest. Apa kabar Pak Chandra? Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Baik, Mas Angga. Jadi, pembaca Merdeka di hari ini, hari yang spesial ini, kita kedatangan buat pembaca Merdeka yang kemarin-kemarin ini sempat bertanya, itu sampah bekas COVID gimana sih ngelolanya, ini gimana sih? Nah, kebetulan kita datangkan langsung nih narasumbernya. Pucuk pimpinannya kita datangin langsung untuk mengetahui bagaimana sih pengelolaan sampah bekas COVID. Buat Mbak Olivia. Ya, Pak. Halo, Mbak. Apa kabar, Mas Angga? Baik. Sehat ya di masa COVID ini, Mas? Alhamdulillah, baik. Ini lagi di mana, Mbak? Lagi di Bandung apa di Jakarta? Saya lagi di Jakarta. Kita mendukung program pemerintah ya, walaupun kita termasuk garda terdepan apabila kita bisa melakukan WFH, tidak keluar rumah, apabila dibutuhkan, kami berusaha bekerja dari rumah, tapi dengan efektivitas yang tetap paling tinggi, Pak. Oh. Dan Mbak Olivia ini menarik karena seorang perempuan yang jadi direktur yang mengelola limbah. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih, sebenarnya Mbak, apa aja sih Mbak jenis-jenis limbah medis COVID itu, Mbak? Oke, baik Pak. Mungkin sebenarnya banyak sekali orang sudah berinteraksi dengan limbah medis ya. Aku tidak specifically ngomong limbah COVID aja. Kalau kita ke rumah sakit, simpelnya aja ya Mas Chandra, itu kita melihat ada berbagai jenis tong sampah biasanya. Infeksius dan sampah biasa biasanya. Dan biasanya kalau kotaknya warna kuning, ada labelnya, itu adalah limbah infeksius. Nah, kalau ditanya jenis-jenisnya apa saja, itu bisa aja kayak jarum suntik, botol infus, pisau, atau dan lain-lain, Pak. Jadi memang apapun yang sudah terinfeksi itu termasuk dalam limbah infeksius. Nah, saat ini banyak sekali mungkin orang bertanya-tanya, nah, apa kabarnya dengan APD? Apakah itu termasuk dalam limbah infeksius, limbah medis gitu? Nah, ini memang yang saat ini kita hadapi di masa COVID. Limbah APD itu yang paling banyak saat ini, Pak, gitu. Kadang-kadang juga banyak yang bertanya, dikemanain sih APD tersebut? Dikemanain sih rapid test tersebut? Nah, jadi ini juga menarik, Pak. Rapid test tersebut itu juga mungkin teman-teman yang udah pernah rapid test itu juga sebenarnya termasuk limbah medis. Kenapa? Karena sudah ada darah kita di dalamnya. Lalu kalau dari segi COVID ini mungkin kita ada yang pernah melakukan swab test, ada seperti kapas panjang yang dimasukkan ke hidung, ke dalam tenggorokan. Nah, itu kan sudah terkontaminasi dengan apa yang ada di dalam tubuh kita gitu, Pak. Itu termasuk dalam limbah medis juga. Ya, itu masuknya saat ini kita bisa dibilang cukup banyak karena itu adalah bisa dibilang limbah medis COVID-19 yang mungkin sebelum di masa pandemi ini jumlahnya sangat minim, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Artinya pembaca Merdeka mungkin bisa dapat gambaran sedikit tuh soal apa aja sih ini limbah medis selain mungkin yang diketahui soal APD, soal masker bekas di rumah sakit, bahkan alat suntik kayak gitu. Dan alat rapid test juga termasuk kan. Nah, sebelum jauh kita akan ngebahas lagi, kita juga pengen tahu nih, PT Jasa Medifest ini bergeraknya di bidang kayak apa sih secara spesifik? Mungkin Pak Chandra kali ya bisa menjelaskan atau Ibu. Pak Chandra, Pak, silakan Pak. Silakan Pak Chandra.
Ya, baik. Makasih Mas Angga ya. Jadi Ya, PT Jasa Medifest ini perusahaan anak perusahaan dari BUMD-nya Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi ini ya, sekilas. Jadi sahamnya dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, gitu, dan juga 30% dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah melalui anak perusahaannya. Gitu. Jadi kita ini benar-benar didukung penuh lah ya oleh pemerintahan, dan tentu jadi tanggung jawab bagi perusahaan gitu untuk memastikan pelayanan pengelolaan limbah medis ini bisa optimal ya, maksimal, apalagi di kondisi COVID seperti ini gitu. Nah, kalau bicara soal pelayanan ya, jasa kita ini mencakup mulai dari kegiatan mulai dari sumbernya ya. Sumbernya tentu kalau medis ini kan dari rumah sakit Mas ya. Rumah ya, sakit, klinik, fasilitas kesehatan, apalagi kalau zaman COVID gini juga ada istilahnya tempat darurat ya. Kalau di Jakarta tuh semacam Wisma Atlet gitu. Nah, di Jawa atlet. Barat juga ada. Nah, jadi kita mengelola mulai dari sumbernya seperti kegiatan tadi untuk pemilahan limbah medisnya. Bagi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita siapkan kelengkapan untuk memilah limbah medisnya. Tadi Mbak Olive sempat singgung tuh ya. Gitu. Nah, tentu untuk melakukan itu petugasnya harus punya pengetahuan dasar. Nah, kita juga bergerak di bidang pelatihannya. Gitu. Jadi kita komprehensif mulai dari pelatihan, penyediaan fasilitas, pengangkutan sampai ke pemusnahannya. Gitu. Nah, pemusnahan artinya kita benar-benar menghilangkan sifat dari infeksiusnya itu, limbah medis. Kita punya fasilitas untuk membakar secara termal kan. Nah, Ya, gitu. Nah, sedikit dari proses pembakaran itu ada abu, debu, abu ya, abu sisa ya. pembakaran. Nah, itu juga jadi tanggung jawab kita untuk menimbunnya dengan mengirim ke pihak ketiga yang punya izin untuk menimbun. Nah, Oke, itu artinya Mas Angga singkatnya ya. perusahaan ini mengurus limbah medis dari hulu sampai hilir, kayak gitu ya, Pak ya? Sampai selesai lah pokoknya, beres gitu. Terima kasih, Pak. Buat Mbak Olive, tadi kan udah ngejelasin tuh soal apa sih limbah medis, apa aja jenisnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nih, Mbak, soal bagaimana sih proses mengelola limbah medis khususnya COVID yang dilakukan oleh PT Jasa Medifest ini. Oke, baik Pak. Mungkin seperti tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Chandra bagaimana kita mengelola limbah medis. Pastinya untuk saat ini kita di wilayah Jawa Barat, namun kami juga melayani untuk pengelolaan limbah medis dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang di wilayah Jakarta, di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, bahkan Sumatera dan lain-lain pun juga membuang ke kami. Nah, caranya tuh bagaimana Pak? Mungkin di sini tuh banyak yang bertanya-tanya kalau misalnya di luar wilayah Pulau Jawa bagaimana? Itu memang kami juga mengangkut. Kami bekerja sama dengan beberapa transporter. Lalu di situ memang dilakukan setelah kami berkontrak, itu kami menggunakan teknologi yang sudah standar WHO, Pak. Di mana pembakaran tersebut atau insinerasi kami sebutnya itu mencapai 1.200 derajat. Jadi memang kalau sudah mencapai 1.200 derajat itu pasti sudah habis semua, Pak. Makanya tadi Pak Chandra, iya sudah habis, Pak. Jadi Pak Chandra tadi sempat sebutkan bahwa sisanya itu adalah abu. Nah, abu tersebut adalah sisa dan mungkin dari misalnya 100 ton itu sisanya hanya 10% atau di bawahnya. Jadi kalau memang dibayangkan memang insinerasi dengan 1.200 derajat tersebut memang sangat mereduce volume dan memusnahkan. Nah, dari segi fasilitas sendiri, bagaimana Jasa Medifest mengelola limbah B3 medis, pastinya kita harus mengangkut dari rumah sakit atau kami sebut biasa penghasil limbah medis. Jadi itu bisa aja rumah sakit, bisa aja lab, bisa aja
farmasi, karena obat kadaluarsa pun itu harus dikelola secara baik. Lalu kami menggunakan insinerasi ramah lingkungan, dan kadang banyak juga yang bertanya, itu kalau insinerasi sampai 1.200 derajat, itu polusi nggak sih? Gitu. Biasanya itu Pak pertanyaan utamanya. Nah, apakah itu menghasilkan polusi atau enggak tuh? Iya, nah pasti tidak Pak. Kenapa? Karena kami di Jasa Medifest, kami memiliki proses air pollution control yang memang aturan di Indonesia ini amat sangat ketat. Jadi saya harus mengakui untuk di aturan KLHK kami di Indonesia ini sudah amat sangat ketat, di mana kami harus memiliki air pollution control, dan itu secara berkala 3 bulan sekali kami mengirimkan laporannya kepada KLH untuk membuktikan bahwa memang tidak ada polusi yang dihasilkan. Begitu Pak. Itu mungkin kita bisa menceritakan soal alurnya nih Mbak, khususnya untuk COVID. Artinya nanti tim dari PT Jasa Medifest ini akan mendatangi rumah sakit khusus COVID dan membawanya ke tempat kemana gitu, itu kayak gimana tuh Mbak? Oke, jadi kita biasa pengangkut kami itu mendatangi kepada penghasil, jadi bisa rumah sakit, farmasi, penghasil lah, klinik, gitu. Lalu kita mendatangi, di situ memang sudah disediakan wadah-wadah untuk mengangkut limbah COVID, gitu Pak. Nah, ini sebenarnya tuh tidak begitu banyak perbedaan antara limbah COVID ataupun limbah medis. Sebelum COVID ataupun saat COVID ini nggak ada yang berbeda jauh ya Mbak? Ada sedikit Pak. Kalau limbah COVID itu kami angkut, misalnya kami angkut jam 5 pagi, itu begitu sampai di dalam plan kami atau tempat pengolahan kami, itu adalah yang paling kami utamakan untuk dimusnahkan. Begitu. Jadi cukup menarik dan safe Pak. Kalau tadi banyak banget yang memang sampai bertanya, sebenarnya polusi nggak sih? Ini bahaya nggak sih? Bahaya nggak sih? Iya. Iya, itu saya bisa bilang Pak, ini kita sudah masa pandemi 6 bulan lebih ya Pak ya? Iya. Gitu. Dan bahkan di merdeka.com sendiri itu sudah mengulas soal bagaimana mengelola sampah COVID ini. Ada artikelnya Mbak, nanti bisa dicek. Iya, jadi iya sih, memang kalau misalnya banyak yang bertanya apakah bahaya atau apakah apa gitu, saya selalu menyampaikan itu dari segi tim kami sendiri Pak. Gitu. Jadi dari mulai masa pandemi sampai saat ini itu karyawan kami tidak ada satupun yang terkena. Artinya safety yang kami lakukan itu berjalan dengan baik. Pasti kita ada prosedur, ada SOP yang kami lakukan. Nah, alat keselamatan yang dipakai. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua tuh biasa, itu asapnya kemana? Kita nggak ada asap Pak. Gitu. Jadi saya aman sekali gitu. Jadi harus mengikuti aturan KLHK itu dan standar WHO itu kan. Standar WHO dan KLHK. Dan saya mesti akui sekali lagi bahwa standar KLHK itu sangat tinggi mengikuti standar dunia. Oke. Mbak, kalau untuk sekarang itu di Medifest itu sudah berapa titik nih setiap hari ngambil, dan kalau di total bisa sampai berapa ton limbah medis tuh Mbak? Kalau misalnya dibilang berapa titik itu ribuan Pak. Kenapa? Karena kan ada mungkin klinik kecil, ada rumah sakit. Kalau saya bilang kan rumah sakit aja tuh di Indonesia aja ada 2.800 Pak. Belum puskesmas, belum klinik yang jumlahnya itu mencapai 10.000 lebih Pak. Jadi memang cukup banyak sih. Kalau untuk jumlahnya sehari Tonasenya, itu bisa berapa ton? Kalau untuk di Jakarta lah misalnya. Jadi biasanya itu kita kan plannya di Cikampek Pak, dan kami mengambil bukan dari wilayah Jakarta aja, kami mengambil dari wilayah Jawa Barat. Karena kami BUMD Jawa Barat Pak, anak usaha BUMD Jawa Barat. Jadi BUMD Jawa Barat. Iya, namun kami juga saat ini mengambil banyak dari wilayah Jakarta, seperti contohnya Wisma Karantina
di Pademangan, yang di Wisma Atlet situ Pak. Untuk Wisma Ya. Karantina itu kami mengangkut limbah medisnya. Lalu saat ini kami bisa mengolah sampai 24 ton per hari Pak. 24 ton per hari. Betul. Wow. Ya, itu paling banyak dari APD ya Mbak ya biasanya, karena kan harus lekas ganti kan. Iya, APD cukup banyak, bekas rapid test banyak, lalu tetap Pak botol infus, Ya. suntikan, kadang juga yang banyak tuh juga obat-obat kadaluarsa gitu Pak. Pak Chandra, saya tadi Bu Olive kan sempat menyinggung soal bagaimana sih alurnya limbah medis ini, dan dia memastikan bahwa ini nol polusi lah kayak gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih, sebenarnya limbah-limbah medis ini dibuang kemana sih Pak? Kayak gitu kan, karena ngambil dari rumah sakit, nanti dikelola, nanti dibuang kemana? Nah Bapak mungkin bisa share Pak. Mohon maaf Pak. Ya, sedikit jelaskan dulu ya bahwa limbah medis ini kan bagian dari limbah B3, ya, bahan berbahaya beracun. Jadi, dan di negara kita ini ada peraturan pemerintah khusus nomor 101 tahun 2014 yang mengatur proses pengelolaan. Nah, pengelolaan itu mulai dari pemilahan, pelabelan, penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pemusnahan, pemanfaatan sampai ke penimbunan ya terakhirnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara dibuang ya, terminologi buang itu nggak ada di dalam proses pengelolaan itu. Jadi yang ada itu adalah dimanfaatkan, diolah atau ditimbun gitu. Nah di Jasa Medives ini kita kebagian untuk mengolah ya, artinya mengolah itu ya menyelesaikan lah ya sampai volumenya itu menjadi sangat kecil seperti tadi sebutkan, tinggal abu aja yang kemudian ditimbun gitu. Jadi kalau bicara pembuangan ini sebenarnya nggak ada pembuangan mungkin kayak sampah aja gitu ya, pembuangan sampah enggak kayak gitu. Kalau di limbah B3 tuh terminologi pembuangan nggak ada, jadi harus mengikuti alur seperti itu gitu. Jadi kebanyakan sisa-sisa pembakaran itu justru ditimbun. Betul, gitu. Karena meskipun secara inilah pengujian ya, kita bisa memastikan karakteristik dari infeksiusnya si limbah medis itu udah hilang karena kan udah dibakar ya, gitu. Kalau dibakar tuh yang namanya zat organik, virus, bakteri dan sebagainya juga, apalagi suhunya tadi disebutkan 1200 sudah mati. Nah, tapi tetap kita patuh pada peraturannya pemerintah bahwa abunya itu sebagai limbah B3. Jadi kita harus nimbun di tempatnya pihak ketiga. Kebetulan kita punya kerjasama dengan mereka karena kita nggak punya izin, Mas. Gitu. Nah, ini satu hal lagi yang membedakan dengan sampah ya. Kalau bicara limbah B3 itu setiap pihak yang berperan sebagai pengelola ya, misalnya jadi pengangkut, jadi pengolah, jadi pemanfaat, jadi penimbun, itu masing-masing harus punya izin, gitu. Nah, itulah ketatnya ngurus limbah B3 termasuk limbah medis, gitu. Iyalah. Berarti benar-benar dari awalnya tugasnya pun udah dikasih edukasi, udah dikasih pelatihan, terus dalam pengelolaannya juga harus ketat. Ini pekerjaan yang seberapa berbahaya sih Pak sebenarnya Pak pekerjaan ini Pak, atau bergerak di bidang ini Pak? Ya memang ada dua hal yang perlu diwaspadai dalam pengelolaan limbah medis ini, terutama pertama titik kritis ya, titik kritis terjadinya penularan ya, infeksi dari limbah ke petugas ya. Yang kedua titik kritisnya itu adalah penyalahgunaan. Nah, kalau yang tadi yang penularan itu ya, kalau misalnya petugas medisnya tidak terlatih, tidak tahu gitu mana limbah yang infeksius, mana yang tidak gitu. Karena kan di rumah sakit juga macam-macam nih limbahnya, ada sampahnya gitu.
bahkan mungkin ada yang radioaktif mungkinnya dari X-ray ruangannya misalnya. Nah, itulah pentingnya edukasi di fasilitas kesehatan itu, bahwa petugas sanitarian ini harus paham betul gitu. Nah, kemudian bagaimana mengemas, memberi label. Nah, setiap jenis limbah tuh labelnya beda-beda gitu. Itu biasanya dengan rumah sakit bagaimana tuh Pak cara apakah emang rumah sakit udah punya standarnya sendiri atau perlu kayak jasa Medifest ini membantu edukasinya dalam ini? Secara regulasi sebenarnya dari Kementerian Kesehatan juga ada SOP untuk pengelolaan medis di rumah sakit ya. Tentu saya yakin rumah sakit juga sudah ada lah gitu. Pemahaman mengenai itu. Nah, yang kita klopkan ya, kita sebagai penyedia jasa pengangkutan dan sebagainya kan kita menyediakan fasilitas nih. Nah, bagaimana agar fasilitas itu digunakan dengan benar gitu ya, sesuai dengan SOP-nya Kemenkes, juga sesuai dengan prosedurnya rumah sakit. Jadi matching gitu. Nah, itu sebenarnya fungsi edukasinya tuh di situ gitu. Jadi biar nggak salah-salah juga, karena misalnya kita sediakan bin nih. Ya, ada bin yang warna kuning, kemudian di dalamnya ada plastik yang warna kuning. Nah, kita pastikan kalau limbah medis itu udah masuk ke plastik kuning dan diikat, ya, itu nggak boleh lagi dibuka. Gitu. Oke. Sampai nanti dibakar itu nggak boleh dibuka. Gitu. Jadi karena di situ titik kritis yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya sempat terbuka, mungkin ada paran, nah infeksius bisa terjadi di situ. Nah, yang kayak gitulah sebenarnya lebih ke praktikal ya ininya, edukasinya gitu. Itu yang di dalam bin yang infeksius itu, yang isinya terutama bekas COVID kayak gini tuh APD, rapid test kayak gitu-gitu ya Pak ya isinya? Ya, contohnya gitu. Termasuk dari ruang-ruang perawatan ya gitu. Ruang-ruang perawatan. Jadi memang lumayan mendebarkan. Ya, contoh juga yang menarik nih ya. Awal mula kita terjun ke limbah COVID itu adalah ketika kita diminta oleh Kemenkes memusnahkan limbah medis dari pesawat. Dari mana coba pesawatnya? Pas lagi apa tuh Pak? Nah, medis dari pesawat. Itu pesawat yang mengangkut kru kapal pesiar yang sempat rame ABK. Oh iya. Kan pulang ke Indonesia naik pesawat. Di situ ada sisa makanan, ada selimut, semualah ya. Nah, sampai yang kayak gitu waktu itu dianggap sebagai limbah COVID yang harus dimusnahkan. Jadi memang volumenya bertambah dengan bertambahnya alat-alat perawatan seperti itulah gitu. Padahal itu bukan bagian dari bekas medis ya Pak ya, bekas penumpang biasa, tapi tetap dimasukkannya sebagai limbah bekas medis ya. Betul. Itu berarti di karena antisipasi kita awal, memang ya. Awal-awal kita seperti itu. Sampai ke filter udara pesawat pun dilepas. Betul itu. Jadi, mungkin di awal-awal kita semua gitu, banyak para pembaca Merdeka juga belum tahu lebih detail apa sih ini COVID, bagaimana sih. Jadi mungkin semuanya di awal-awal masih serba panik ya Pak. Betul, gitu. Ya wajar lah. Semua negara nggak ada yang siap ngadapin COVID, jadinya ya memang perlu prevention yang sangat-sangat ketat di awal. Wajar. Bu Olive, tadi kita kan juga sempat nyinggung soal jumlahnya berapa. Nah, kita mau tahu nih persentasenya dari ini sudah 8 bulan. Bagaimana sih ini persentase tiap bulan soal jumlah sampahnya itu mengalami peningkatan seperti apa tuh, Bu? Iya, Pak. Baik, begini. Kalau peningkatan itu memang pasti ada, Pak. Peningkatan itu biasanya dari yang tadi APD yang biasanya di rumah sakit mungkin tidak terlalu banyak, rapid test juga tidak terlalu banyak, itu memang peningkatannya signifikannya di situ, Pak. Namun bisa dibilang juga ada penurunan dari limbah medis lainnya. Jadi kalau kita takut Pak ke rumah sakit, sekarang pilek-pilek dikit kita takut Pak. Iya kan?
Angin aja, pakai minyak angin. Iya, pakai minyak angin aja. Jadi memang kalau misalnya dibilang peningkatan itu memang di tahap awal itu sekitar 20-30% ada, Pak. Gitu peningkatannya. Tapi itu juga sudah dengan ada penurunan. Jadi mungkin sebenarnya peningkatannya aslinya lebih dari itu, tapi karena ada penurunan juga. Namun kemarin yang cukup menarik, saya cukup kaget itu pas lagi di bulan Lebaran, Pak. Itu malah pas bulan puasa, mungkin karena di bulan puasa orang lebih sehat ya Pak. Jadi itu juga tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi memang grafiknya sih benar-benar naik turun. Kalau di rata-ratain mungkin sekitar 20-30% peningkatan ada. Apalagi ketika sekarang ketika harga rapid test ditetapkan 150.000 dan PCR swab sekarang 900.000, justru kan banyak masyarakat yang ingin tes mandiri. Apakah ini juga mempengaruhi pertumbuhan sampah atau limbah medis ini? Seharusnya itu mempengaruhi, Pak. Tapi balik lagi pertanyaannya, apabila yang melakukan tes mandiri di rumah, apakah mereka membuang ke tong sampah di depan atau membuang ke limbah medis? Sama halnya dengan jumlah masker yang dipakai oleh masyarakat, itu seharusnya memang untuk di limbah medis, Pak. Namun kan sampai saat ini mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa itu sebenarnya termasuk limbah medis karena itu ada droplets kita ya Pak ya. Gitu. Jadi apabila itu dibuang ke pengolahan limbah medis, rapid test mandiri dan masker medis tersebut itu harusnya peningkatannya lebih banyak. Tapi mungkin itu masih homework kita semua untuk mengedukasi masyarakat gitu Pak. Nah, berarti jasa Medifest ini sejauh ini adalah membantu rumah sakit, belum ke masyarakat langsung atau ke kelompok-kelompok langsung gitu ya Mbak ya? Kalau ke masyarakat langsung ada Pak. Jadi memang kami diminta. Ada jasanya juga tuh buat langsung datang ke rumah atau gimana? Bukan jasa datang ke rumah biasanya Pak. Itu kan biasanya mungkin dari kayak dikelola oleh Pemda setempat. Jadi memang kayak di DKI itu mereka mengelola untuk Pemda setempatnya yang limbah maskernya itu dipisahkan, lalu dibuang ke pengolah gitu. Lalu ada juga mungkin yang perusahaan melakukan rapid test di perusahaannya. Nah, itu mereka mengontak kami untuk mengangkut limbah medisnya. Gitu. Sisa rapid test tersebut. Jadi itu lebih ke customer yang one time. Iya. Kalau rumah sakit kan memang udah keberlanjutan kan sudah setiap hari. Tapi kalau untuk perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu yang sedang melakukan rapid atau PCR tuh bisa menggunakan jasa dari Medifest ini ya? Bisa, Pak. Wah, kalau buat masyarakat nih, kalau saya gitu, kalau ingin kan nggak semuanya mungkin tiap kota atau tiap wilayah baik ya pengelolaannya. Misalnya saya sudah di rumah sudah memisahkan nih bekas medis, bekas masker, tapi kan ke pembuangan terakhirnya sama gitu Mbak. Tapi ada nggak sih Mbak buat layanan dari jasa Medifest ini buat personal itu? Kalau untuk personal, satu kampung gitu. Kalau satu kampung biasanya itu pasti dikelola oleh kelurahannya, Pak. Oh, oke. Karena kalau memang untuk kita mengangkut datang ke satu rumah, truk kita nih Pak, limbah medis masuk ke komplek perumahan juga pasti Bapak deg-degan. Iya kan? Gitu. Jadi memang itu biasa dikelola oleh wilayah setempat. Dan kenapa juga begitu? Karena kan kurang efisien untuk hanya satu rumah kami datangi untuk mengangkut limbah maskernya yang mungkin tidak lebih dari 1 kilo. Jadi emang perlu kesadaran masyarakat lagi nih untuk harus memilah dan sampai atas itu juga harus dipilah juga. Jangan masyarakat sudah milah, ujung-ujungnya TPA-nya sama gitu kan. Pak, buat Pak Chandra. Sebenarnya bagaimana sih perusahaan mengelola limbah medis ini buat melindungi para pekerjanya ini, Pak? Tadi kan Bapak juga sempat singgung. Bagaimana sih buat melindungi para pekerjanya karena potensial risknya lumayan tuh ada titik kritisnya. Itu gimana sih, Pak? Betul. Ya sebenarnya di internal kita ada
ada standar operating procedure ya untuk pekerja dalam penanganan limbah medis. Nah, sebenarnya ya hampir yang datang itu kan semuanya infeksius ya. Cuman karena sekarang ada embel-embel COVID-nya, nah yang membedakan itu kan treatmentnya harus cepat. Gitu. Harus segera dibakar. Nah, kalau dari pekerjanya sih tetap dari waktu ke waktu harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai lah ya. Masker pasti, sepatu boot, karena ada peralatan mekanik. Kemudian dari sisi, nah mungkin nanti Bu Olive bisa bagi informasi mengenai kebutuhan gizi dari para pekerjanya ya, karena kan di zaman COVID ini kita disarankan untuk meningkatkan imunitas katanya kan. Nah, ada istilahnya extra fooding, extra suplemen dari Bu Olive tuh. Nah, tapi yang jelas memang menarik soal APD ini, Mas Angga ya, karena mungkin di awal-awal COVID rame itu kita kekurangan APD ya, karena petugas medis gitu. Nah, ini juga menjadi kendala waktu kita ini di awal-awal, karena kita ternyata jadi kesulitan juga untuk memenuhi, tapi ya tetap ada lah ya kebutuhan itu karena sudah jadi kewajiban gitu. Dan indikatornya sih tadi seperti yang Bu Olive sampaikan, alhamdulillah sampai saat ini karyawan kita sehat-sehat gitu ya, dengan APD yang memadai, juga dengan tadi extra puding. Silakan Bu Olive ceritakan Gimana tuh Mbak? Gini, kalau memang alat keselamatan yang kita pakai standar pasti helm, dan lalu pelindung mata, masker, kita juga pakai masker medis atau enggak N95, lalu sarung tangan, itu pasti, safety boots, cover all, earplug. Nah, begitu sampai itu limbah itu pastinya memang pegawai kami juga kami semprot Pak sepatunya terutama dengan disinfektan. Lalu itu dari segi safety standard yang memang semua garda terdepan melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi memang bisa dibilang sama dengan tenaga medis dan lain-lain, itu APD kami sama Pak. Karena saya selalu bicara, kalau sampah rumah tangga aja sudah bisa menjadi sumber penyakit, apalagi ini sampah medis COVID pula gitu. Gitu. Jadi memang saya selalu mengingatkan itu. Dan kalau tambahan dari segi gizi dan lain-lain, memang sudah menjadi tanggung jawab Jasa Medifest untuk memperhatikan gizi pegawai kami. Jadi memang garda terdepan kami itu setiap hari pasti makan, kami perhatikan nutrisinya, 4 sehat 5 sempurna. Kami wajibkan minum susu, lalu juga buah-buahan itu selalu sedia, dan 1 hari wajib makan kurma 3 Pak. Kurma? Iya. Makan kurma 3? Iya, supaya sehat aja Pak. Itu inisiatif dari kantor buat kasih kurma juga tuh. Kita sediakan Pak, memang kita selalu sediakan. Jadi kita tahu begitu masuk kita berikan ini box makanannya, buah-buahannya, lalu kita sediakan jus dan susu, lalu kita sediakan kurma 3, dan memang kita menetapi aturan bahwa itu semua harus dimakan pada saat di tempat kami. Jadi itu tidak boleh dibawa pulang untuk memastikan mereka gizinya tetap terjaga. Oke. Jadi sampai makan pun mereka harus diatur demi menjaga kesehatan tuh ya. Iya, vitamin C itu wajib. Semua harus dimakan di tempat, Pak. Oh, ya ini kan jadi pengetahuan baru lagi nih buat saya dan para pembaca, bahwa para petugas ini pun juga ketika sudah selesai bertugas, APD-nya disemprot dan bahkan juga ikut sebagai sampah medis kan, Mbak? Cuma sehari sekali pakai kan itu? Betul. Jadi memang udah selesai, dijadikan satu, lalu dimasukkan ke dalam insinerator. Jadi memang dapat pelayanan yang menarik dari kantor, tapi resikonya itu tinggi sekali Pak Chandra ya. Ada hal-hal yang harus diwaspadai. Lalu kalau Pak Chandra, lalu ada hal lain nggak sih Pak dari sejauh ini dari para petugas nih Pak, petugas khususnya pada garda terdepan dari PT Jasa Medifest, keluhannya udah mulai apa aja nih Pak? Kayak gitu.
Kalau dari keluhan sih kita tidak maksudnya tidak ada istilah keluhan yang terkait dengan kondisi saat ini ya, misalnya COVID itu, karena memang antisipasi yang kita lakukan. Jadi di awal COVID terjadi ya, begitu kita tahu juga saya berkomunikasi lah dengan bagian operation ya, bagaimana caranya kita memastikan pengambilan limbah di rumah sakit berjalan dengan aman. Ya. Jadi sekali lagi tadi karena kita adalah yang pertama nih, kalau boleh dikatakan ya, yang mengambil limbah medis yang tadi yang di Bandara Kertajati itu. Gitu. Nah pada saat itu belum ada prosedur khusus untuk penanganan itu. Gitu. Nah saya ingat waktu itu hari Jumat kita dipanggil oleh Kemenkes, hari Minggu kita harus sudah ngambil. Nah jadi dalam waktu Jumat, Sabtu, itu prosedur pengambilan ini harus segera diselesaikan dan juga disosialisasikan ke teman-teman di lapangan. Gitu. Nah, pembuatan prosedur ini kan tentu melalui semacam ini ya, assessment ya, penilaian risiko. Kira-kira di titik mana nih risiko ya, paling bisa dulu tuh Pak. Betul. Dan harus diantisipasi dengan apa, gitu kan? Nah, itu yang akhirnya kita siapkan dalam 2 hari, sehingga yang disebut dengan desinfeksi ya. Kalau Mas Angga kan kemudian rame orang bikin chamber desinfeksi tubuh dan sebagainya. Nah, kita juga melakukan hal tersebut beberapa kali, harus didesinfeksi wadah, plastik dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan secara teknikal, secara psikologis juga menjadi nyaman bagi pegawai-pegawai kita gitu, yang di lapangan, sehingga ya alhamdulillah tadi indikatornya kita semua karyawan sehat, kemudian keluhan-keluhan lain juga tidak pernah kita dengar gitu. Jadi ya alhamdulillah lah kita, maksudnya sampai saat ini masih lancar gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga demikian. Dengan pelayanan yang diberikan PT Jasa Medifest kepada garda terdepannya sih, kalau dilihat pasti insya Allah sehat lah Pak. Udah dikasih makan, susu, kurma. Mungkin kita jurnalis jarang tuh Pak dapat kayak gitu-gitu. Dikasih jus juga Pak. Waduh, sehat. Iya. Sekalian diet mungkin mereka sekalian. Iya, kalau ada sih sedikit sih keluhan pada saat awal, waduh tiba-tiba limbahnya banyak, itu aja sih Pak. Gitu. Tapi memang karena limbahnya banyak gitu. Iya, tapi memang itu semua saya sangat apresiasi kepada tim kami Pak, terutama tim di garda terdepan. Selain mereka bilang, iya memang keluhannya ya normal sih Pak. Kalau orang lagi kerja banyak, waduh limbahnya tiba-tiba banyak. Nah, kami memang pada saat itu kami langsung menyikapi, kami langsung menambah pegawai kami, gitu. Jadi memang keluhan tersebut, it's a good problem, masalah yang baik. Justru gitu. Membuka peluang kerja baru ya Mbak? Betul, kami membuka lapangan kerja baru dan itu juga membuka mata kami. Saat ini kami mengolah 24 ton dan saya juga merasa dengan limbah medis ini orang jadi lebih terbuka wawasannya dan menjadi masukan kepada kami juga bahwa ini 24 ton tidak cukup. Jadi doakan Pak, kami akan segera membangun plan ketiga dan keempat agar kami bisa dapat mengelola limbah medis sampai ke 48 ton. Wow, amin, amin. Mumpung ada Pak Chandra, didengar langsung sama Pak Chandra itu. Mbak Olive dan Pak Chandra, ini sudah banyak dari pembaca Merdeka di medsos yang tanya-tanya lebih jauh nih, ternyata cukup banyak antusiasnya. Pertama dari adik-adik, dia nanya, limbah COVID biasanya paling banyak dari daerah mana? Nah, sebagai perusahaan BUMD, itu paling banyak dari daerah mana? Mungkin bisa di-share. Silakan Mbak Olive atau Pak Chandra yang ngomong. Mungkin aku sampaikan sedikit, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Chandra. Kalau misalnya ditanya paling banyak dari daerah mana, karena wilayah kami memang cukup strategis, di plan kami ada di Cikampek yang memasuki wilayah Jawa Barat. Saat ini memang kami banyak dari wilayah Jawa Barat. Selain dari Jawa Barat itu
Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi 3 wilayah ini memang sudah banyak sekali sebelum COVID ini memang berkontrak dengan kami. Jadi yang paling banyak itu Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu Jawa Timur, Jakarta, dan Bali. Gitu. Kenapa Jawa Barat dan Jawa Tengah ini paling banyak? Karena kami Jasa Medifest adalah anak usaha BUMD Jawa Barat dan BUMD Jawa Tengah. Oke. Gitu, Pak. Jadi karena apalagi ada di Pulau Jawa yang penduduknya Betul. notabene juga lebih banyak, Mbak. Tapi jangan salah, Pak, kita pernah nerima dari Ambon, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Paling jauh di Ambon tuh. Kita pernah nerima dari Ambon, dari salah satu rekan pengangkut kami itu bilang, ini limbahnya dari Ambon ya. Oke, siap. Dibawa pakai kapal ke Jawa atau dikelola di sana tuh kalau dari Ambon kayak gitu? Atau Kita dikelola langsung? dari Ambon dibawa pakai kapal lalu ke pelan kami langsung jalan darat gitu. Karena alat pembakarannya itu ada di Jawa Barat. Soalnya. Iya, jadi kita Provinsi Jawa Barat sangat bangga Pak, kita punya pengolah limbah medis sendiri Pak. Pak Chandra ada yang mau ditambahin Pak? Ya tadi kalau bicara sumber dari mana aja sebenarnya ya informasi yang kita dapatkan karena kita punya kontrak ya. Tadi kita kan berdasarkan kontrak gitu. Nah kalau dikorelasikan dengan jumlah penderita ya tentu korelasinya positif dengan jumlah limbah. Jadi kalau misalnya saya katakan DKI, tentu dia akan menghasilkan limbah paling banyak, provinsi paling banyak. Tapi nggak semua kita kelola limbahnya, gitu karena kan ada perusahaan-perusahaan lain juga yang serupa yang lain yang ikut ngurus ya Pak ya. Betul. Gitu. Halo Pak. Mbak Olive dan Pak Chandra, ini ada lagi dari Rahmasari, dia nanya, yang paling bahaya biasanya limbah apa sih? Mungkin yang paling bahaya dari limbah medis itu apa aja sih? Yang paling bahaya? Mungkin Mbak Olive nih bisa cerita. Atau Pak Chandra. Apa semuanya bahaya sebenarnya? Mungkin sama aja ya Pak Chandra ya. Kalau misalnya kita lihat, karena jenis pengolahan kami juga sama. Cuman mungkin yang bahaya dari segi, aku anggap bahaya dari segi di lapangan kayak jarum suntik. Itu kan beresiko pada saat ada yang megang atau apa itu terkena suntikan tersebut yang sudah pernah dipakai untuk menyuntik orang lain. Bahaya lebih dari segi situ. Kalau dari segi limbahnya, sebenarnya sih dibilang mana yang lebih bahaya, karena pengolahannya sama dan semuanya ada infeksius, kami merasa itu asal mengolah dengan baik, menggunakan APD dengan baik, SOP dijalankan, oke aja sih Pak, sama lah. Dan ada tambahan mungkin dari Pak Chandra. Karena terdepannya dikasih makan enak, semuanya tetap bahaya tapi aman. Yang membedakan mungkin karena kalau yang infeksius itu misalkan ada virus ya, kita nggak bisa melihat virusnya itu di mana, warna apa, kadang-kadang nggak bisa kelihatan itu Pak. Nggak bisa kelihatan, itu jadi ya kita anggap semuanya sama lah penanganannya gitu ya untuk limbah medis dari COVID ini. Iya. Lalu dari Gamal, ini nanya soal bisnis nih dia Pak. Di bisnis mengelola ya, bukan kelola ya. Jadi ini mengelola ya Pak ya bahasanya kan, bukan kelola sampah kan. Mengolah bukan kelola, ya kan. Ya. Sampah limbah COVID ini bisa untung berapa besar? Nah itu mungkin bisa siapa nih, Mbak Olive atau Pak Chandra yang bisa jawab. Di perusahaan limbah medis ini seberapa besar sih untungnya? Kayak gitu. Olive, silakan Mbak Olive lah. Waduh. Gimana mungkin bisa diceritakan soal pertumbuhan perusahaan di tahun ini apa kayak gitu dibanding tahun sebelumnya. Oke, kalau pertumbuhan memang pasti ada untuk masalah profit dan keuntungan perusahaan. Kami adalah PT, jadi memang pasti harus ada untungnya Pak. Namun kami menyadari juga kami bahwa adalah anak usaha BUMD, jadi keuntungan kami pun kami serahkan kepada induk usaha kami di mana BUMD, dan pastinya itu akan digunakan kembali untuk kesejahteraan provinsi di mana kami berada. Jadi memang yes,
ini bisnis yang ada untungnya pastilah Pak. Kalau nggak kita tidak mungkin survive selama 10 tahun lebih. Dan secara margin ya pasti beda-beda. Karena saya juga susah bilang tergantung wilayah, pengangkutan yang di Ambon, pengangkutan di Sumatera dengan Jawa Barat pasti kan beda secara margin. Tapi untuk pertumbuhannya ya growth-nya tetap ada selama ini. Dibanding tahun sebelumnya sama tahun ini seperti apa Mbak? Mungkin bisa sedikit berapa persen pertumbuhannya gitu? Kalau misalnya pertumbuhan dari segi jasa Medifest Pak, saya bisa sampaikan di tahun lalu itu kami mengelola 12 ton. Di tahun ini kami mengolah 18 sampai 24 ton. Kenapa? Karena memang di tahun lalu mesin kami yang beroperasi masih hanya 1. Ya. Dan saat ini kami ekspansi, kita sudah memiliki 2 mesin. Jadi pertumbuhannya ya cukup signifikan. Tapi itu juga dikarenakan kami melakukan investasi di mesin yang kedua. Gitu. Artinya alatnya sekarang udah ada ditambah lagi dan memang limbahnya makin banyak, artinya pertumbuhannya juga dirasakan oleh perusahaan, ya kan? Betul sekali. Lalu terakhir nih dari M. Hasis, dia bertanya, kendala dalam mengelola limbah itu seperti apa? Itu tadi sebenarnya udah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita bahas ulang lagi. Kendala dalam mengelola limbah COVID itu apa aja sih? Mungkin Pak Chandra mungkin bisa share-nya. Ya, selain karena COVID-nya, ya juga karena tadi saya jelaskan ini limbah B3 ya. Kita sih bukan menyebutnya kendala ya, tapi tantangan lah, namanya juga orang berusaha ya. Jadi semua prosedur perizinan harus dipenuhi, terutama itu. Gitu. Yang kedua, semua ketentuan teknis harus dipatuhi, ya. Termasuk tadi Bu Olive cerita soal kualitas udara yang dikeluarkan dari cerobong itu harus bagus emisinya, gitu kan. Termasuk gas yang dioksin, furan dan sebagainya, standar yang keluar dari cerobong, gitu. Dan dari sisi COVID-nya sendiri ya. Di awal-awal aja sih, tadi saya sampaikan ada kendala seperti kelangkaan APD gitu ya, yang kemudian juga memaksa kita untuk benar-benar nyari di mana gitu. Kemudian kekagetan dari teman-teman gitu ya, yang tiba-tiba banyak gitu ya, wajar karena barangnya masif gitu. Masif, kemudian baru gitu kondisinya. Belum ada yang antisipasi ya, alhamdulillah semakin ini semakin siap kitanya gitu ya. Dan itu sih sebenarnya jadi ya kalau dari sisi teknikal alhamdulillah kita udah bisa terus berbenah ya untuk mengurangi kendala-kendala di lapangan ya, di perjalanan, penjadwalan pengambilan. Nah, ini juga menarik ya karena sebagai informasi aja limbah medis itu hanya boleh disimpan maksimal 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Tuh, beda dengan limbah B3 yang biasanya bisa sampai 90 hari, bahkan 1 tahun, tergantung volumenya. Nah ini dalam 2 hari harus segera diangkut. Nah armada ini yang kita benar-benar harus pikirkan bagaimana mengaturnya sehingga bisa terambil sesuai jadwal. Flow-nya tiap hari muter aja tuh ya Pak ya, transportasi itu ya. Betul. Itu udah ada tim khusus lah yang mengurus itu untuk terjadi ada apa-apa itu. Mbak Olive, Pak Chandra jangan kemana-mana dulu karena kita ada VT nih tentang rendahnya penyebaran COVID di pesawat. Tadi Pak Chandra juga menyinggung kan di awal-awal kita panik nih karena dari pesawat tapi belakangan bahwa ada penelitian bahwa penularan virus corona di pesawat itu ternyata rendah. Kita tonton dulu VT-nya Pak ya. Oke, siap. Menurut hasil penelitian Departemen Pertahanan Amerika Serikat, risiko penularan virus corona dalam penerbangan sangat rendah. Penelitian dilakukan di dalam pesawat United Airlines Boeing 777 dan 767. Masker membantu meminimalisir paparan tertular ketika seseorang batuk, bahkan penumpang yang kursinya berdekatan.
sekitar 99,99% partikel disaring keluar kabin dalam 6 menit karena cepatnya sirkulasi udara, diturunkan ventilasi udara, dan sistem penyaringan dalam pesawat. Penelitian selama 6 bulan melibatkan 300 pengujian selama 38 jam penerbangan dan 45 jam pengujian di darat. Kesimpulan mereka didasarkan pada penelitian dinamika fluida komputasi yang mensimulasikan bagaimana partikel bergerak di sekitar kabin. Kendati begitu, Direktur Jenderal IATA, Alexandre Dezunyak, mengatakan tidak ada yang sepenuhnya bebas dari resiko tertular virus corona. Halo pembaca Merdeka, tadi kita udah nonton tuh videonya tuh, bagaimana ternyata penularan COVID di pesawat itu rendah. Tapi ya tetap buat para pembaca, buat masyarakat Indonesia nih, tetap utamakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Yang paling penting tuh memakai masker, karena penyebaran tuh paling deket lah sama kalau nggak pakai masker tuh. Tapi intinya pokoknya 3M aja, ingat pesan ibu gitu. Balik lagi nih ke Mbak Olive dan Pak Chandra. Ini kita udah sampai segmen terakhir. Kita ingin mendengar nih dari Mbak Olive dan Pak Chandra soal kepada publik nih luar, sebenarnya seberapa bahayanya sih, terus apa sih yang harus dilakukan masyarakat ketika terhadap limbah medis ini? Mungkin bisa di-share, Pak. Ya, mungkin kalau dari segi di masa COVID ini, sebelum masuk ke limbah medis ya Pak ya, di masa COVID ini saya harus pasti imunitas tubuh harus dijaga. Pasti kalau himbauan mungkin lebih mengingatkan imunitas tubuh dijaga, seperti halnya yang kami lakukan. Kami yang setiap hari berhadapan dengan limbah medis langsung, dengan limbah COVID langsung, itu menjaga asupan, nutrisi, dan lain-lain. Mungkin itu yang paling utama juga, selain memakai masker, itu juga dijaga. Lalu kalau dari segi untuk limbahnya ya Pak, saya ini tidak bosan untuk mengingatkan kepada semua orang yang saya temui, tolong limbah medis itu jangan diremehkan. Kenapa? Sampah biasa aja itu sudah menjadi sumber penyakit. Dari kecil orang tua kami, siapapun itu, jangan deket-deket sampah, nanti kamu sakit. Itu lalat, bekas di sampah, makanannya udah kena lalat, ayo dibuang. Itu sampah rumah tangga. Jadi bagaimana sampah rumah tangga aja yang dari kecil kami sudah diingati itu berbahaya, apalagi ini sampah medis yang kalaupun tidak terkena COVID atau apapun itu, bisa aja ada infeksi lain, flu, batuk, dan lain-lain, itu bisa dari situ. Jadi sampah rumah tangga aja bahaya, apalagi sampah COVID. Jadi itu jangan diremehkan, dan mungkin bisa sama-sama di wilayahnya, di kelurahannya, ayo limbahnya, masker, bekas rapid test, dan lain-lain diwadahi, hubungi kelurahan setempat untuk menanyakan ini bisa dibuang kemana, diolah kemana, gitu. Ya. Jadi mereka biasa kelurahannya itu sudah ada kerjasama dengan pengolah-pengolah lain, mungkin juga dengan jasa Medifest untuk kami angkut, gitu. Itu aja sih pesan dari saya. Silahkan dengan Pak Chandra. Apalagi tadi Pak Chandra juga sempat singgung bahwa limbah medis COVID ini tuh nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam ya Pak ya? Betul. Ya, Pak. Ya kalau dari saya sih ya gini ya, meskipun sudah ramai di media bahwa kita lagi mencoba vaksin, mendatangkan vaksin atau memproduksi vaksin ya, kita anggap itu suatu hal yang menggembirakan, tapi juga kita belum tahu kapan pastinya. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jumlah data yang terinfeksi masih terus ada, gitu kan. Yang ketiga, kalau mau lockdown lagi, ya ekonomi nggak jalan. Ya. Susah juga hidup kita, gitu kan. Hampir semua jadi kesulitan. Nah,
ujung-ujungnya balik lagi ke seperti yang Mbak Olive sampaikan ya, patuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Bagaimanapun kita harus cari solusi lah, karena ini kan permasalahan bersama dan permasalahan baru juga gitu ya, yang semua orang harus punya peran. Nah, termasuk di sini kita punya peran juga untuk memusnahkan. Nah, kalau saya sih sederhana ya, kalau misalnya tren limbah COVID yang kita terima ini sudah menurun ya dari fasilitas kesehatan, ya, artinya pasien yang masuk ke rumah sakit juga udah mulai berkurang kan. Gitu. Ya. Nah, artinya masyarakat insya Allah udah mulai paham gitu bagaimana caranya agar tidak tertular atau bisa menjaga diri ya, agar untuk tidak menularkan atau bagaimana caranya lah gitu. Itu aja sih kalau dari saya, indikator salah satunya dari sisi Jasa Medipes melihat ini trennya gimana nih, limbah COVID udah masih naik, berarti masih banyak nih pasien dari rumah sakit ya. Kalau udah turun berarti ya udah oke lah. Lagi jelang Desember nih Pak, jelang masa liburan kan. Nah, itu. Dan pembaca Merdeka, masyarakat Indonesia juga tetap aware lah dengan pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu. Betul. Karena indikatornya tinggal lihat nanti aja nih pada Desember, apakah makin naik limbah medisnya. Tapi mudah-mudahan makin ke sini masyarakat Indonesia, pembaca Merdeka juga makin sadar Pak tentang keperluan tadi pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kayak gitu. Mbak Olive, Pak Chandra, waktu juga yang memisahkan kita nih. Kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol, banyak hal yang udah di-share, termasuk tentang bagaimana pengelolaan limbah ini, dan bisa dipastikan semuanya aman dari hulu ke hilir. Kan gitu ya Mbak ya, dan Pak Chandra. Jadi Pembaca Merdeka, sekian dulu bincang-bincang hari ini. Sampai jumpa di Ruang Merdeka berikutnya. Salam. Ingat